ولجميع حاجاتنا الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأعمال الصالحات والإحسان وكفى بها من نعمة. والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد الإنسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali menghirup udara pada pagi hari ini, untuk kembali bersama-sama melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, yakni menghamba kepadanya dengan niat kita ketika bangun dari tidur untuk kembali melanjutkan ibadah. Semoga yang kita lakukan ini, mulai dari bangun kita, sholat malam kita, semua aktivitas kita, termasuk langkah kaki kita menuju ke masjid ini, juga keikut sertaan kita dalam menambah wawasan, mengkaji ilmu fikih pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadikan amal kita amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawatullah mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai dengan saat ini terus kita kaji ilmu-ilmu yang dititipkan oleh beliau kepada para sahabatnya, termasuk ilmu fikih yang pada pagi hari ini kita kaji. Sebelum kita lanjutkan bersama, sebagaimana biasa, mari kita awali bersama dengan berdoa, baca doa senandung Al-Quran yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita ngaji kembali. Insyaallah kita akan terus mengkaji, terus menambah wawasan agama kita. Apalagi sekarang sudah bulan Jumadil Akhir, tanggalnya sudah tanggal 18. Mantun Jumadil Akhir terus bulan Rajab. Mantun Rajab Ramadan tinggal 2 bulan lagi. Mantun Rajab terus bulan Sya'ban, bulan Ruah, tinggal 2 bulan lagi. Kita mesti memperbanyak wawasan agama kita.
Apalagi sekarang saya kalau nerima WA di-share sama teman-teman, itu mesti saya mudah-mudahan guru-guru saya nggak diambil dulu. Nyaris setiap hari guru-guru kita, para ulama kita ini dipunduti Allah. Kemarin ketika saya ngaji di tempat lain itu, ada yang bertanya, Ustadz, apa benar itu sudah 140 ulama yang diambil? Saya bilang lebih. Itu yang ditulis orang-orang yang tahu. Yang tidak ditulis oleh teman-teman itu lebih dari itu, 200. Nyaris setiap hari para lampu dunia ini diambil oleh Allah. Saya subhanallah, begitu pulang kemarin, 2 guru saya itu saya diambil oleh Allah. Guru saya di Madura, di Pondok Allah. Guru saya di Tebuireng sudah punya pondok sendiri ketika kemarin dulu itu. Sekarang sudah dirikan pondok sendiri, santrinya sudah ratusan. Pondok Al-Quran di Pondok Allah. Saya sempat mensolati, walaupun tertinggal saya sholat di atas makamnya. Itu kemudian kemarin 2-3 hari guru saya lagi. Ini yang saya tahu itu sudah ratusan para ulama diambil oleh Allah. Sampai ketika ngomong sama teman sama apa, ini mau ada apa dengan dunia? Mau ada apa? Seharusnya kita menangis ketika para ulama ini dibondok. Karena hadis Rasulullah yang tidak bisa dielak ini mulai nampak. Walaupun kita tidak boleh menentukan kapan, tetapi sudah nampak. Itu apa? Kalau bahasa hadis yang panjang itu biqabdil ulama. Allah akan mengambil ilmu dari dunia ini dengan diambilnya para ulama. Makanya ada Habib yang pesan itu, mari kita tambah kedekatan kita dengan para guru, para alim, para ulama. Mumpung kita masih bisa mengais ilmu. Paling tidak untuk diri kita. Kanggo kula panjenengan, cek enek lampu nih. Ketika masih ada guru, para alim, para ulama, lampu ini cek lumayan terang. Tapi begitu ulama diambil, kita sendiri yang harus punya ilmu, punya nur, punya cahaya untuk berjalan. Lek pun gak ono sing ditakoni, naudzubillah, kita nanti akan berjalan dengan tertabrak, kesandung, terjatuh. Kenapa? Karena sudah tidak ada cahaya. Dalam hadis itu al ulama sirajul ummah. Ulama itu lampunya umat. Kalau lampu sudah diambil, apa yang bisa kita buat untuk berjalan? Kita bingung ketika lampu ini padam. Mulane kula panjenengan ini mesti menambah wawasan agama, banyak mengkaji. Wis kana pengajian-pengajian banyak yang tidak diperbolehkan untuk langsung kajian seperti ini. Kula panjenengan ngaji sone nang YouTube, makanya ini subhanallah. Makanya teman saya kemarin bilang ketika saya telepon, "Nggih Gus, niki kan mautul alim, mautul alam. Matine wong alim itu matine donya. Oleh karena itu kita patut menangis. Kita patut untuk menambah kedekatan kita, menambah wawasan agama. Cek sakit lampah loh. Langkah kaki kita ini biar ada sinarnya. Sampai sekarang masih banyak jamaah ini yang belum berani datang ke majelis ilmu. Karena apa? Ya karena wedi mati. Padahal sajane lek mati nih kalau diwedeni. Lek mati wedi, iku malah hati si Nabi semakin nampak bahwa dunia ini semakin akhir. Ini kalau sing napas kelas sampai akhir. Tanda hari kiamat itu ada 2. Itu apa? Tarkul ilmi, apa? Kalih napa? Wakarahiyatul maut. Nomor 1 ninggal ilmu, nomor 2
wedi mati. Niki naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terus masih bisa menambah wawasan agama, paling tidak untuk diri kita. Dicas. Jadi cek enek lampune. Ngaten kula paling panjenengan lek mlaku gak ono lampune. Masyaallah. Saya betul-betul menangis. Di tebir nyari khotib Jumat susah. Lek khotib Jumat susah. Kenapa? Karena ya khotibnya harus berbobot. Orang yang berilmu itu yang dicari. Lek angger nun saya nyampe rukun khutbah ngoten mawon kabeh wong saged. Tapi untuk khutbah di hadapan orang yang pintar itu harus di atasnya, itu yang susah. Mulane kadang-kadang lek Jumatan tenebiren ngenteni gak ono sing wani munggah. Gak ono sing wani munggah. Kenapa? Karena yang disampaikan itu harus yang berilmu. Mulane kalau panjenengan kemarin saya khotbah itu saya sampaikan, lek Jumatan, budal Jumatan, antarane budal lambek mulai kudu enek tambahane ilmu. Jangan-jangan kita berangkat Jumat hanya sebagai tempat pengalihan kita untuk ajang pengalihan koilulah niku tidur siang. Dadi budal Jumatan niku sontok ngantuk, terus pas ngrungokno khutbah ya tambah ngantuk. Ngliliren wis komat. Kodok komati salat ustaz mari sakut. Jangan. Kenapa? Khutbah Jumat niku enten rukun sing unine ittaqullah. Ittaqillah, seruan takwa niku harus bagi seorang khatib. Kenapa? Untuk menggugah, menambah semangat orang-orang yang datang untuk Jumatan. Lan lek sing khutbah gak bisa memberi tambahan kepada yang hadir napa malih kados sakniki wong budal masjid niku kadang wanine niku mek Jumat tok. Jenengan pirsani, budal ke masjid niku kadang-kadang wanine mek Jumat tok. Untuk apa? Yes. Satu mungkin saelek-eleke lah menggugurkan kewajiban bener. Itu. Mulane sing khutbah kudu bermutu. Lho niki lho, sampai di tempat-tempat yang seperti itu di pondok ini nyari khotib yang bermutu sudah susah. Ini alhamdulillah. Dan mriki paling tidak setiap satu pekan ada pengajian. Kita manfaatkan, kita gunakan untuk nambah wawasan. Pun termasuk injing iki. Walaupun yang kita kaji adalah fikih. Fikih itu dianggap penting ya penting, gak dianggap penting ya penting. Kenapa? Setiap kita tahu bahwa fikih itu, mempelajari fikih itu kelasnya kelas terbawah. Kulo lek nyanjangi kulo apa anak diniyah apa anak saya sendiri. Awakmu lek sekolah, lek ketemu guru hormati, apalagi guru-guru kamu yang masih TK. Lek riyen SD, lek saniki TK, guru TK niku ngulangi maca nulis. Guru yang paling rendah. Itu kenapa? Karena kamu bisa membaca sebagus ini bacaan Al-Qur'anmu. Itu karena guru-guru TPA-mu, guru-guru TK-mu sing ngenalno A, ba. Artinya apa? Kita bisa naik ke kelas berikutnya itu karena kita ada kelas bawah. Nah, yang kita kaji ini adalah fikih. Fikih ini kelas bawah. Kelas untuk bagaimana syariat kita ini benar. Syariat itu paling disor sak derenge kula pengen suluk ke atas menuju ke tingkatan berikutnya. Ngaten. Pun bismillahirrahmanirrahim. Sakniki subuh telas setengah 6. Jam 5:26 niku syuruk. Nah, masih ada kesempatan ngaji. Bismillah. Sakniki faslun wassalatul istisqai masnunatun. Babe salat istisqa.
kula panjenengan nyaris dereng ngatos niki. Salat istisqa. Salat asalnya niku sako. Bahasa istisqa itu kata dari sako yasqi, sekoyatan. Kemudian ditambahi ngarepe is, lek cara sorof niku amrih. Amrih jaluk siram. Nah, amrih jaluk siram niku jenenge istisqa. Sako niku diguyur bali niku sako disiram. Lek istisqa jaluk disiram. Niku jenenge salat minta hujan. Niku istisqa. Kangge napa Pak Giarto? Kadang-kadang ngaji sing perlu-perlu ngoten. Ngaji istisqa untuk kene wis PDAM ora tahu kelap banget. Bagaimana? Enggak. Saya sering sampaikan ilmu itu terkadang bagi kita sekarang koyok-koyok enggak kanggo. Tapi suatu saat terpakai. Ngaten. Kula jek eling nggih. Awakmu senajan lanang belajar bab haid itu penting le. Ngaten. Bab jenis darah wanita. Ingin anak-anak diniyah waktune kula ulang ini. Jenis wanita darah yang keluar dari wanita ada 3. Ngaten niku kula biyen nek diulang kaya apa wong lanang-lanang belajar jenis darah. Enek darah haid, enek darah nifas, enek darah istihadah. Kaya apa? Guru-guru nyampaikan belajar ilmu itu tidak ada yang salah. Suatu saat akan terpakai. Benar. Bojange duwe bojo, bojange duwe santri, bojange duwe murid, gitu. Atau mungkin orang tua kita sendiri yang ada masalah dengan itu. Ngoten. Bantik takoni gak iso. Na'udzubillah min. Nah, itu. Ini sekarang kita kaji. Faslun al istisqa'u, salat istisqa. Ngaten pun kula waca. Pentingnya istisqa itu nanti kita perlu kaji. Cek temenan. Al istisqa'u utawi istisqa atau salatul istisqa'i utawi salat istisqa iku masnunatun den sunataken. Salat sunat istisqa itu hukumnya disunnahkan, diperintahkan agar kita dapat pahala. Kenapa? Karena orang berdoa itu ibadah. Ngaten. Salat istisqa niku ibadah, berdoa, dan berdoa itu adalah ibadah. Jenengan donga ten Gusti Allah niku ibadah. Ngaten. Wis aku orang donga. Ada ini soalnya aliran dalam Islam paham itu yang begitu. Kita nggak usah berdoa. Koyok wong gak terima ambek pangeran. Gitu. Bagi kita berdoa masih perlu. Kenapa? Karena orang berdoa itu perintah Allah. Ud'uni jauh awakmu nang aku. Loh, perintah itu adalah ibadah. Ngaten. Perintah itu kalau dijalankan jadi ibadah. Ngaten. Lah nih wong Allah itu akan senang kepada hambanya yang berdoa. Pun hukumnya sunnah. Dalilnya mana? Ada. Nih 5 rawahu Tirmidzi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala hadisun hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kusufin wala nasma'u lahu sautan. Ini yang kemarin. Yang berikutnya ada tambahannya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal musalla fastasqa fastaqbalal qiblah wa qallaba ridaahu wa shalla rak'atain. Niki sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal musalla. Nabi keluar ke tempat salat fastasqa, kemudian salat istisqa. Fastaqbalal qiblah, ngadep nang kiblat. Setelah selesai wa qallaba, membalik merubah apa ridaahu niki serbane Nabi. Ngaten. Jadi mangke paos. Nah, Nabi itu ketika salat istisqa, ketika khutbah itu memindah serbannya. Asalnya di sini, kemudian dipindah dari sini. Ngaten. Lek sing asali serbane didamel ngeten niku, ngaten bisa dirubah posisinya. Ngaten. Wa shalla rak'atain, dan salatnya Nabi 2 rakaat.
niku dasare. Fayamuru moko perintah hum ing jamaah al imamu imam. Sakderenge salat niku enek pengumuman dhisik. Kula nata salat istisqa. Sebelum salat, jauh sebelumnya itu diumumkan kita akan salat istisqa. Ngoten diumumno dhisik. Lah sakderenge niku niki aturan-aturane. Napa? Memerintahkan seorang imam at-taubah, bit taubati, dengan taubat. Jadi sakdereng ini dikongkon taubat dhisik. Dikongkon taubat. Taubat niku paling boten ucapan istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, ucapannya yang pas itu di dalam syarahnya kitab ini itu adalah istighfar yang lengkap, itu seperti astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Diperbanyak itu ucapan istighfarnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini paling tidak istighfarnya dibaca Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah baca istighfar ini sehari semalam itu paling tidak 100. Nah, paling tidak 100. Pulau kali panjenengan nggih monggo. Ngaten. Dene gak sempat nggih pokok istighfar. Gak iso bawa astagfirullahaladzim. Dan yang paling bagus adalah ketika menjelang subuh. Istighfar itu diwaca paling apik niku menjelang subuh. Ngaten. Yen kene Quran itu. Jadi waktu sahur mereka gunakan untuk baca istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Untuk konteks ini, imam sebelum pelaksanaan sholat jauh hari sebelumnya pertama diperintahkan kepada jamaah untuk taubat. Nah, bunyi taubatnya antara lain ucapan astagfirullahaladzim. Nyata. Berikutnya apa? Was-shadaqati. Yang kedua diperintah untuk sedekah. Diperintah untuk sedekah tujuannya apa? Sedekah itu adalah salah satu cara kita menarik rahmat Allah. Ngaten. Wong sedekah iku asline iku njaluk dibalekno nang awake dhewe. Makanya perintahnya adalah sedekah. Dengan berupa apa? Terserah pokoknya sedekah. Gitu. Jadi bukan langsung sembahyang terus, bukan. Salat istisqa itu harus didahului dengan rangkaian ini berdasarkan hadis. Nah, berikutnya wal khuruju minal madzalimi. Wal khuruji atau fitin gane bitaubati. Wal khuruji lan metu minal madzalimi saking perkara-perkara zalim. Keluar dari kedzaliman. Sing asale berbuat salah dilereni. Ini keluar dari kedzaliman. Sing asale maksiat leren maksiat. Sebelum salat istisqa itu aturannya. Rentetan sebelum salat istisqa itu taubat dulu. Sedekah dulu. Kemudian keluar dari kedzaliman. Sing asale zalim leren. Ngaten. Niki contoh akeh niki bab. Wa masalahatil a'da. Lan musalahatil a'da niku ngapiki musuh. Ngopo niku ngapiki musuh? Akur. Nah, akur. Sing asale gak wawuh berseteru leren. Ini jadi ingat kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa ketika minta hujan sholat sampai sholat istisqa bola balik gak udan-udane. Tanya kenapa ya Allah? Karena Nabi Musa itu julukannya Kalimullah, orang yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Loh, orang yang sudah bisa bercakap-cakap dengan Allah, loh, sholat istisqa sampai bolak-balik ke udan-udan. Gitu. Akhirnya Nabi Musa, kenapa ya Allah? Saya sudah salat istisqa. Kata Allah,
karena di antara kaummu masih ada yang saling membenci. Ci enek sing gak wawuh, ci enek sing tukaran. Subhanallah. Itu menyebabkan turunnya rahmat Allah terhalang gara-gara tukaran. Mulane kula lek ngaji tenggene manten iki, lek manteni rukun rezekine akeh. Keluarga itu kalau rukun rezeki akan dilimpahkan oleh Allah. Kenapa? Karena rukun itu menjadikan gampangnya turunnya rahmat Allah. Lek gak rukun angel wis. Kenapa? Wis segampange cara akal mah, cara akal. Wong lek gak rukun wong lanang katene belanjani sing wedok. Dieman-eman gara-gara gak rukun. Nggih. Maten-maten ya napa sing wedok. Banjo mek sak mene. Nah, akhirnya napa? Masaik yo gak enak. Apa artinya? Ketentraman tidak ada. Rizki akan dikurangi oleh Allah. Ngaten. Kula niku nggih wong jenenge urip niku kan jalannya hidup menuju Allah itu yang paling enak itu melalui perjalanan hidup. Ngaten. Sampai Mas kula rumin sanjang kula, mosok aku iki katene dadi supir pribadi. Tanget kula mawon. Nah, biasane niku senengane ngaji. Ngaji nolong wong. Tanget kula. Kula jawab, ora apa-apa. Wong wali ini Gusti Allah ya iso kok ambek dadi supir pribadi. Kula jawab ngoten. Kepingin dadi wali ini Gusti Allah, dadi apa iso kok? Kula sanjang. Nah, saya dalam menitih kehidupan niki kula gawe nitih untuk menuju kedekatan diri pada Allah. Nah, kula niku sering praktek ngoten. Kalau dapat rezeki sedekah kok diperkecil, curahan itu pun akan diperkecil. Sedekah yang paling baik itu untuk keluarga. Nafkah, basa niku kula panjenengan sing paling nafkah. Infak iku bahasa lain dari nafkah. Podo nafkah, infak yang paling bagus itu untuk keluarga. Yang paling bagus lek enek wong lanang, nah niki ibu sondok serem. Lek enek wong lanang kok nafkah nanggone keluarga niku irit seret rezekine tambah sak. Kula sering praktek ngoten. Enek rezeki kok tak tambahi, rezeki tambah akeh. Tak tambahin rezeki tambah. Yakin nih, karena apa? Itu adalah intisari dari hadis Nabi. Mulane kalau pingin rahmat Allah diturunkan, api sak poro-poro, tambah sedekah, nafkah tambahi. Nafkah yang paling bagus itu bukan untuk anak yatim. Nafkah yang paling bagus bukan untuk orang miskin, tapi untuk keluarga. Lah, senajan ngono, yo ojo terus ayo kini terus BPN dadi ayo terus tambah bukan begitu. Artinya beri kecukupan untuk keluarga. Ngaten akan tambah rizki yang berikan oleh Allah. Ngaten zaman Nabi Musa ngaten sampai salat istisqa ora udan-udan. Subhanallah, sampai diberitahu oleh Allah kaum enek sing cipta wawuh, enak sing jeneng tukaran. Akhirnya dicari oleh Allah. Nah, akhirnya terus itu. Lek kepingin, lek wis wau iku, aja awakmu sing ndonga. Golek wong. Golek wong ngene ngajine Yai Jamal. Golek wong hambaku kekasihku. Golek si Masya Allah wali ini Allah kekasih Allah niki lho senajan nabi iku ora oleh kemenye ngeten. Nabi Musa nika kan ngaten saking kemenye napa enten sing luwih hebat timbang kula ngoten niku bolak-balik pelajaran para nabi itu enak. Nah itu Nabi Khidir niku akhirnya jadi gurune Nabi Musa lho niki nggih ngaten golek mbah. Jadi Nabi Musa sendiri diperintahkan minta didoakan agar turun hujan. Golek sapa kekasih Allah. Kekasih Allah golek hambaku. Nah,
barang dipadosi tiyang niku masyaallah penggawane angon dus. Penggembala, seorang penggembala orangnya hebat. Ngoten. Doane tenggene Gusti Allah niku kaya gak ndonga. Kene apa? Karena sudah jadi kekasih. Jenenge kekasih kuwi bendina kudu ketemu. Bendina kudu eling. Ngoten. Lek gak eling jenenge duduk kekasih. Nah, lek kekasih kudu eling terus iku jenenge kekasih. Waliullah, Habibullah, kekasih Allah iku kudu eling terus. Lek jenengan ambek kekasih kok gak eling berarti gak berarti kekasih. Ngoten. Ya napa? Wali itu doanya bagaimana? Gusti Allah jenengan iku mosok pun entek tah rahmat panjenengan. Napa kerajaan jenengan lek gak disembah mbek manungsa niku berkurang? Kok gak diparingi udan? Loh, dongane kaya wong mring-mring. Kenapa? Bahasanya itu bahasa wong wis kadung raket nih lho. Wong kadung raket kan ngoten. Kadang-kadang kula kali jenengan nek kadung raket ngoten, ngucap salam kadang-kadang lalai. Ketemu wae, blok piye kabare ngoten. Kenapa? Karena sakit dekatnya. Bahasanya itu sudah bukan seperti bahasa doa. Ngoten niku gurung mari oleh ndonga udan. Kenapa? Karena yaitu sing njaluk niku gak padha kelase. Kula nates rumiyin guru kula almarhum ya Kiai Haji Mahsun Rozak, rumahnya tetangga desa. Ngoten. Salat istisqa. Selesai salat berdoa, bubar hujan datang. Hujan datang. Subhanallah. Ngoten niku wong riyen. Sakniki sampai salat istisqa bolak-balik. Lah, gurune guru kula niku Yai Hasim langsung. Konon Yai Hasim ketika salat itu tangannya memohon pada Allah, hujan sudah turun. Ngoten. Sakniki alhamdulillah kula niku pun nate ndonga sampai banjir. Lah lapo anyar musim hujan. Nah, pun ini caranya. Lek saniki gak perlu salat istisqa, wong udan terus bisa. Ini daerah dia malah banjir. Wa musalahatil a'da, ngapiki musuh. Terus apa? Yang kelima, wasyami salasati ayam. Poso 3 dino. Jene guru langsung salat. Ternyata diperintahkan puasa 3 hari berturut-turut. Mboten poso sing wingi niku mboten, wingi niku poso Ayyamul Bid namanya, hari putih, tanggal 13, 14, 15. Niki seje puasa 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa. Taubat istighfar ditambahi, sedekah ditambahi, keluar dari perbuatan yang enggak bagus, ditinggalkan perbuatan yang enggak bagus, kemudian ambek sapodo-podo ditambahi apike, enek musuh, enek wong sing tau satru diapiki. Untuk apa? Untuk pelaksanaan salat istisqa. Terus ditambahi poso 3 dino dhisik. Puasa 3 hari. Tsumma lek wis mari niki hadise enten niki li anna hadhil umur, karena semua masalah yang disebutkan tadi adalah atharun, akan ada bekasnya fi istijabati doa, untuk dikabulkannya doa, kama sabata fil ahadis, seperti yang sudah ditetapkan di dalam hadis-hadis Nabi. Ngaten. Wal muradu, dan adapun yang dikehendaki bil a'dai, dengan musuh-musuh tadi, memperbaiki hubungan dengan musuh adalah mang, orang kanat ada bainahu wa bainahum, antara dia dan mereka ada wadun, permusuhan dunyawiyah kang bangsa donya, permusuhan urusan dunya. Tahu gak apik gara-gara opo karangan opo ngoten, urusan dunya minal muslimin, dari sesama orang Islam. Nah, itu minta maaf, ngaten, saling memaafkan. Kalau sudah selesai puasa 3 hari, tsumma yahruju, kemudian keluar sapa imam bihim, bersama dengan umat, fil yaumir rabi, pada hari keempat. Pada hari keempat keluar untuk apa? Untuk melaksanakan sholat.
fi thiyabin bidlatin, dengan baju yang biasa. Niki bedane kali sembayang liyane. Lek salat istisqa, lek metu nang tempat salat, keluar ke lapangan gitu. Ini Rasulullah menyebutkannya musola, bukan masjid. Gitu. Salatnya di musola, di tempat salat untuk lapangan. Gitu. Pakai baju yang biasa. Orang oleh gawe klambi koyo salat Id. Klambi ini lek salat Id kan baju terbaik. Ngaten. Lek salat istisqa ngon klambi biasa. Ngaten. Pakai baju yang biasa. Nah, ada hadisnya, ada niki. Disebutkan dalam hadis. Ai asyabul muhina, pakai baju yang hina. Wal amalu allati la ujba biha wala khuyalaa. Lah, amale gak oleh krana ujub, gak oleh krana aku kok, gak oleh, kudu dilereni. Kenapa? Penghalang rahmatnya Allah turun itu karena sombongnya seseorang. Contoh cilik mah, lek nek arek njaluk nang wong tuane, njaluk ambek maneni, kemenyek, wong tuane yakin orang itu. Kenapa? Karena kelihatannya sudah sombong. Awak koyo ngono kok njaluk, ora bakal tak kei. Maunya Allah seperti itu. Lek njaluk nang Gusti Allah, tunjukkan bahwa kita ini orang yang butuh. Ngoten. Lah sebenarnya ini tidak usah diperintah. Kenapa? Kita ketika baca Fatihah saja itu sudah meluluhkan sifat sombong kita. Jenengan muni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muni alhamdulillah mestine wis gak oleh ana sombong maneh. Alhamdulillah artinya segala puji. Ale niku al-istighraqil jinsi, menghabiskan semua jenis pujian. Segala puji milik Allah. Jadi kalau jenengan lek salat mestine akan menghapuskan dari itu. Mulane tenggene Quran innas sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wong lek wis salat mestine gak oleh sombong. Yang dibaca di sana adalah alhamdulillahirabbil, segala puji wae Allah. Aku gak duwe apa-apa. Sugih orang duwe, pinter orang duwe, alim orang duwe, belas ndak punya kita. Karena segala puji milik Allah. Ngoten enggak sekali. Nah, itu kalau didalami seperti itu. Tafsir Al-Fatihah. Tafsir Al-Fatihah itu ditulis ngene ada yang nulis itu sampai setebal Fatihah tok niku. Nah, itu. Nah, ini sampai saya nulis buku Samudra Al-Fatihah. Ngaten kan? Pun ini pakai baju yang biasa. Tujuannya menghilangkan sifat sombong. Cek gak kemenyek. Nah, ya lek jauh kali. Wastikanatin wa tadarruin. Ini wastikanatin lan khusyuk anteng. Ora oleh budal nang tempat salat ambek gauyon, gak oleh. Budal ke tempat salat dengan tenang, tadarruin DP merasa bahwa kita ini hina. Ngaten. Kalau kita mengalami, yakin bisa. Kita kan hanya belajar ilmunya dulu sekarang. Koyok-koyok, Mas. Kenapa? Karena kita belum ngalami. Lek ngalami kados teng daerah sing ten kekeringannya tenika, insyaallah bisa. Disanjangi Allah sudah biling-biling wah ngene. Kenapa? Karena kita enggak ngalami. Ngaten. Wong niku ngalami gak enak niku lek wis tau ngalami gak enak. Ngoten. Wong dikandani gak enake Covid niku lek tau ngrasakno Covid. Ngoten. Lek gurung tau ngrasakno alah ngono. Umpamanya kan seperti itu. Wong iku tau ngrasakno melarat lek wis tau melarat. Nek wong niku mulai lahir sugih terus sampai mati sugih. Nah itu lek dikandani wong melarat tuh gak enake ngene gak ero kadang-kadang. Mulane kula kali panjenengan dikongkon poso niku cek ngrasakno
Berangkat ke tempat salat wastikanatin dengan khusyuk, dengan tenang, wa tadarruin dan tadarru. Niki rawa hadis rawa Ibnu Majah wa ghairu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawaddian mutabadzilan mutakhasyian mutarassilan mutadarrian. Loh, disebut akatos ngeten. Rasulullah ke tempat salat itu berangkat dengan penuh dengan tawadhu, pasrah, mutabadzilan, pasrah nang Allah, gak ono satu kesombongan gitu, mutakhasyian, khusyuk gitu. Ini yang harus dilakukan. Jadi tadarruan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Fasholla raka'ataini kama yusolli fil idi. Kemudian sholat 2 rakaat seperti sholat ini. Nah, terus akan fayusolli maka sholat sopo imam bihim dengan umat raka'ataini 2 rakaat. Sholatin namung 2 rakaat. Kasolatil idaini seperti sholat id loro. Sholat id Idul Fitri sama Idul Adha. Hadisnya ada itu. Bagaimana? Ai yukabiru fil awal sab'an wa fisaniyati khamsan. Nah, kayak salat Id takbir pada rakaat pertama 7 kali. Ngeten. Kemudian takbir pada rakaat kedua tambah 5 kali. Niki cek ngerti aturane. Ngeten. Jenengan jelek gak satu saat dadi imam salat istisqa. Ngoten. Saiki usum kok. Nggih, dadi imam. Napa mboten angsal Pak salat istisqa ijen? Angsal. Salat istisqa ijen angsal. 5 rawahu Abu Dawud seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam hadis ke-1165, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi hadis ke-558. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala wa qad su'ila an sholatihi sallallahu alaihi wasallam al istisqa. Ibnu Abbas ditanya tentang sholatnya Rasulullah sholat istisqa. Faqala, kemudian Ibnu Abbas menjawab wa shalla, faqala maka jawab Ibnu Abbas shalla raka'ataini kama yusolli fil idi. Dan ini dasare. Jadi dasarnya itu tanya melalui sahabat kemudian jawab Rasulullah itu sholatnya seperti sholat id. Niki pun dados dasar. Ngaten. Lan enek sing gawe dasar beto tasbih niku. Tasbih itu ada hadisnya, ada dasarnya. Mana sahabat Bilal? Sahabat Bilal itu sahabat Rasulullah yang sampai Rasulullah bilang, "Lan, awakmu iku amalan apa sing mbok lakoni? Kok bekiakmu, sandalmu wis tak rungokno wis nduk swarga. Kok saya sudah mendengar suara sandalmu sudah di surga." Gitu. Amal apa lal? Rasulullah tanya begitu. Sahabat Bilal, saya ini Rasul sakit senangnya dengan datangnya Islam, sakit senangnya dengan masuk Islam, saya senangnya dengan perintah dalam Islam. Setiap habis wudhu saya sholat 2 rakaat. Lani enten salat namanya salat syukril wudhu. Nih, itu Rasulullah tanya ke Bilal. Rasulullah nggak jalankan. Awakmu sembahyang apa lal? Kok sampai suara sandalmu sudah masuk surga duluan? Gitu. Kata Bilal, sakit senangnya saya dengan Islam. Saya setiap habis wudhu saya sholat 2 rakaat. Namanya sholat syukril wudhu. Nyata. Syukril wudhu itu sholat sehabis wudhu terus sholat 2 rakaat. Fatihah terus kuliah. Rakaat kedua menurut Fatihah kul huwallah. Saya itu dapat ijazah dari guru saya itu. Bahkan kata guru saya, iki le kenek digawe nyerdasno pikiran. Gitu. Guru saya almarhum guru saya itu ada muridnya dan muridnya yang ngamalkan itu. Wah, dedel-dedel wis dilakukan dijalankan untuk 40 hari. Subhanallah, ngimpi itu sampai ngimpi ku ketemu Nabi dikongkon mangap terus didoni mangapa lho didoni lho guru kula niku guru ketemu Nabi muridé sing nglakoni niku wis mimpi ketemu
Selama ngamalkan itu mimpi ketemu Nabi. Langsung guru saya, insya Allah ada asarnya. Enek labetil, labet ini bekas, ada bekasnya, ada hasilnya kan. Coba sekarang, betul dibuat menghafalkan Al-Quran. Buat menghafalkan Al-Quran nggak lebih dari 6 bulan hafal Quran. Padahal Quran itu lek lari pondok niku, lek biyen niku lek ambek sekolah niku 3 tahun mari. Setor nang guru niku sak halaman sedina. Meni setor halaman yang kemarin dengan sekarang, sater meneh halaman. Dia menghafalkan Al-Quran tidak lebih dari 6 bulan. Mari hafal Quran. Nah, itu. Tapi setelah salat syukril wudhu itu saya diberi doanya. Itu doa yang pernah saya berikan ke ibu. Allahumma nawwir bil kitabi basori washrah bi sadri wasta'min bi badani wa atlik bi lisani wa qawwi bi janani wasra bi fahmi wa qawwi bi asmi bi haulik wa quwwatik fa innahu la haula wala quwwata illa bik. Niku donga. Nah, kula tasih apal kali kula maca. Kula mari maca Quran saya baca itu. Kali niku enek kaitannya dengan Quran. Allahumma nawwir bil kitabi basari. Ya Allah, sinarilah dengan Al-Qur'an pandangan saya. Nawwir bil kitabi basari. Washrah bi sadri. Luaskan dengan Al-Qur'an dada saya. Washrah bi sadri. Wasta'min bi badani. Sehatkanlah dengan Al-Qur'an badan saya. Itu semua sampai washrah bi fahmi. Berilah kekuatan, kecepatan dengan Al-Qur'an pemahaman saya untuk kecerdasan. Kata guru saya, kula amal. Mbuh enek lah bete mbok sing penting aku ngamalno. Nah, itu hebatnya. Kita rasakan penjagaan belara. Salatnya seperti salat tsumma yahtubu, kemudian khutbah. Sapa khutbah? Ba'dahuma ya, ba'daha sesudah sholat, kemudian khutbah. Ba'dahuma sesudah 2 rakaat masuk. Wa yuhawwilulan merubah ridaahu, selendangnya dirubah. Asale nduk kene terus dirubah rene. Nah, ngeten. Niku wa yuhawwilu ridaahu. Enten dasare wonten niku. Yuqallibu ay al-a'la asfal wal yaminu simal. Enek sing dirubah asale sing gawe ning ngeten, sing tengen dirubah nang kiwa. Ngoten ngrubah. Ngoten. Untuk apa? Tafakulan ayyukalliballahu al-hal min jadbin ila khosal. Nah, dengan harapan Allah mau merubah dari satu masalah ke masalah yang lain. Dari dirubah ini asale ini dirubah ini. Asale panas cek dirubah tadi dan ngeten. Wa yuksiru, dan memperbanyak minat du'ai, dari doa, wal istighfari, dan istighfar. Ketika khutbah perbanyak doa, perbanyak istighfar. Wa yad'u, dan berdoa bidu'ai Rasulillah, dengan doa Rasulullah. Doanya doa Rasulullah, doa panjang. Kalau waos mawon, Allahumma ja'alha sukyan rahmatin. Sukya rahmatin, bukan sukyan, tapi sukya rahmatin. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan rahmat. Wala taj'alha sukya adzabin. Jangan jadikan hujan yang membawa azab. Ngoten. Jadi jaluke niku gak angger udan, ya Allah beri hujan, enggak, tapi jadikanlah hujan yang bawa rahmat. Ngaten. Jangan jadikan hujan yang membawa azab. Ngaten. Jadi jaluk niku sing lengkap. Jaluk niku sing lengkap. Lek gak lengkap bahaya. Niku. Nanti kados niku. Kados Nabi Ibrahim pas diobong Raja Namrud niku. Ya naruku rukuni bardan. Niku Allah perintahnya. Hai api, kuni dadi sira bardan adem. Gak cukup niku tok. Umpama cukup niku tok, Nabi Ibrahim dadi beku. Kademen. Enek terusane.
ya narukuni bardan wasalaman. Loh, enak terusan. Jadilah kamu dingin, wasalaman dan selamat. Ala Ibrahim. Jadilah kamu api dingin tapi enggak menyelamatkan. Ala Ibrahim. Jadilah Ibrahim tidak terbakar dan juga selamat. Niku kudu lengkap donga niku. Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang lucu ya Allah. Akhirnya dua anak lucu tok. Gak lah pamek lucu tok. Jangan. Jadikanlah anak saya bisa mewarisi perjuangan saya ya Allah. Karena tujuannya orang itu adalah untuk ibadah. Maten. Pun terus ya. Pun suruh. Wala mahkin. Dan jangan hujan yang merusak. Dan tibane wit roboh kabeh ngaten. Jangan. Wala balain. Dan jangan jadikan hujan yang membawa bala. Jangan. Wala hadmin. Dan jangan hujan yang merobohkan. Wala ghorokin. Dan jangan jadikan hujan yang menenggelamkan. Nah ini dongane Rasulullah nih, dongane Rasulullah lengkap dongane. Allahumma alad durabi. Ya Allah, mudah-mudahan hujan di atas gunung yang besar. Wal akami, dan gunung-gunung yang kecil di atas pegunungan. Ngaten saiki masuk nang gunung ya banjir. Terus wa mana biti syajari, dan hujanlah di tempat di tempat tumbuhan, tempat tumbuhnya pohon gitu. Kemudian wabutunil audiyah, dan di perutnya jurang gitu. Allahumma hawalaina wala alaina. Ini sing biasa jenengan kalau cak donga kan niki tok. Allahumma hawalaina wala alaina. Kula eling sakjane niki guru kula manten ngaos donga niki puweh niki guru. Le sing tak ijazahno nang awakmu donga iki. Allahumma hawalaina wala alaina. Niku ijazah saking guru kula. Itu ternyata hadis Nabi. Maca iku. Kedawan tambah bingung gak sida maca kok donga sakjane. Allahumma hawalaina wala alaina. Niki dongane. Nah, napa niki? Niku donga kare rasa guru kula almarhum. Niki guru kula sanes namine Yai Toha Hadi Amir. Waca niku ping 500. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Artinya napa? Allahumma ya Allah hawalaina. Hujanlah di sekeliling kami ya Allah. Wala alaina. Ala niku arti jawane niku abot ing atase kita. Nah niku abot mengkek-mengkek lek basa kitab niku mengkek-mengkek ing atase kita. Lek jenengan pireng dongane manten niku barakallahu laka wa baraka alaika. Lah niki dongane Nabi niku barakallahu laka wa baraka alaika. Mudah-mudahan Allah memberkahi engkau alaika ketika engkau melarat. Tetap barokah. Nah, nek enten laka ketika kau senang, wa barokah alaika, dan barokah ketika engkau melarat. Barokah ketika kau sakit. Mudah-mudahan rumah tanggamu barokah ketika kau tidak punya uang. Niku tetap barokah. Nah niki gak gitu. Allahumma hawalaina wala alaina. Mudah-mudahan tidak memberatkan kamu. Gitu artinya. Ini dongane. Pun terus mawon. Allahumma skina ghaitsan mughitsan. Ya Allah, jadikanlah hujan ke kami yang menolong kami. Nah, bukan malah menghancurkan kami. Lani entek udan tapi banjir bandang, malah tadi waken iki. Hanian itu artinya membawa kenikmatan. Marian enak, marian enek marian gay hamzah, enek marian pakai ain. Kemudian sahyan aman, wadakon tobakon muhallalan daiman ila yaumidin.
Allahumma asqinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bisa menolong dan jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wad dhonki ma la nasku illa ilaika. Allahumma ambit lana zar'a wa adir lana ad-dar'a wa anzil alaina min barakatis samai wa ambit lana min barakatil ardi wakshif anna minal bala ma la yaksifhu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaron wa arsilis samaa alaina midroron. Nah niku dongane nek diwaca diterangno sampai dhuwur nggih pun itu doa dari Rasulullah. Kemudian kalau sudah bagaimana? Waya tasilu lan adus fil wadi ing dalem kubangan ing dalem jurang ida salah nalikane wis ngalir. Lek udan manfaatno udan-udan. Ngoten mak artine. Ngeten. Wa yusabbihu lirraqdi wal barki. Lan maca tasbih lek enek petir, lek enek gluduk maca tasbih. Ngaten. Yusabbihu lillahi ma fis samai wal. Ngaten. Maca tasbih. Ini perintahnya. Jadi lek wis udan gawe udan. Mulane lek udan pertama nika suwi gak udan, lek udan nika jenengan sakjane diperintahno udan-udan. Mbah Yai Dilan sing gadah pondok cukir santri ini ribuan apal Quran. Mbah Yai Dilan ya apal Quran. Kula disanjangi guru kula, awakmu saka Mbah Dilan. Esuk ngukul Al-Fatihah, sore kul a'udzu birabbinas. Khatam Quran kendhi. Iku Mbah Yai Dilan pun sepuh. Niku lek udan pertama udan-udan. Yo senajan gak udan tenang Jawa udan tentang lebete pondok. Udan-udan untuk apa? Mensyukuri itu. Dan katanya hujan pertama itu obat untuk mata. Dan saya dapat ijazah dari guru saya. Udan pertama itu lihat tanpa nono tadaon. Iku gawe ngobati wong sing kena jin. Ngoten. Iku enek rahmati Allah asli. Meh kayak banyu Zam-Zam karena hujan pertama itu hujan yang memang rahmat Allah. Ngoten. Lane udan, lek udan tapi pun nggene talang. Rusuh kabeh jenengan. Karena lama enggak hujan bleduk. Udan-udane ten kene langsung di tanah lapang udan-udan. Ngoten. Dadi niki dibuka niki diseni banyu. Itu jadi obat. Ngoten. Karena itu memang ada rahmat Allah di sana. Lek udan pertama. Lan niku lek udan pertama golek bak tak tekek di tengah lapangan niku. Utawa temburi niku. Gawe napa? Gawe obat. Nah, cari kanca kula, gawe ndukun Agus. Mboten niku nggo obat. Anjane karena itu memang rahmat Allah. Ngaten. Apun, mantun kersane cukup anu mancing ganti kan jane sholatul khaufi. Salat khauf, salat dalam keadaan takut. Nah itu kapan-kapan insya Allah bab berikutnya tentang itu. Itu yang kita kaji. Ini tadi sarannya nggak banyak saya baca, sebenarnya sarannya cukup luas, tapi yang penting kita tahu bahwa sholat istisqa itu seperti itu. Jadi lek kate njaluk nang Gusti Allah intine ngoten, ojo langsung njaluk, persyaratan sebelumnya dijalankan. Istighfar, taubat dhisik, njauh sepuro nang bojo. Cek dongane dikabulno, akeh sedekahe. Ngaten. Nah, itu kita perdalam, setelah itu baru berdoa. Jenengan lek sembayang hajat, aja langsung sembayang hajat lek iso. Ngaten, sembayang taubat dhisik. Ngaten. Lek bengi enten jamaah tahajud. Saya ini kalau sholat malam sholatnya bagaimana? Sebelum tahajud, sebelum sholat hajat, kalau memang hajatnya di akhir itu sholat tahajud dulu, pendekatan diri pada Allah jalani dulu. Mari wudhu, sholat syukril wudhu dulu, sholat taubah dulu, sholat itu baru setelah itu jenengan sholat hajat.
Ngaten. Itu biasanya saya tanya, karena sama hukumnya. Intine lek njaluk diresiki dhisik awake. Wangi jauh Bu, kula ngedi artane dikasih sama orang tuanya. Wis pantes. Ngono. Lek kate njaluk sing akas dhisik. Kula biyen ngoten. Lek katene perlu apa-apa ngoten, cari hati orang tua dulu. Wakas nyaponi omah, ngiseni kamar mandi, nimbo ngoten rumiyin kan nimbo dhisik ngoten. Dikongkon apa takon kon tuku apa gelem, mari njauh dhuwit gampang. Kan ya, itu yang bisa kita haji. Kalau ada yang ditanyakan, nggak ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Oh, nggih, kados pundi, Pak? Nggih, sekedap. Fikih. Oh, nggih. Fikih itu yang pelajari adalah masalah syariat, masalah muamalat, masalah kebiasaan sehari-hari. Gampangnya ngoten. Jadi mulai dari yang dari awal itu mulai dari bagaimana cara kita bersuci, ngoten, sampai masalah jual beli, sampai masalah bagaimana meramut jenazah, masalah haji, puasa, zakat, tentu itu masalah fikih. Yang dibahas adalah masalah muamalah, masalah kegiatan kita sehari-hari. Nah, lek hati bukan fikih. Nah, kalau masalah hati itu bukan fikih. Jadi fikih itu masalah kegiatan kita, kehidupan kita sehari-hari. Piye wudu? Nah, piye aku nang ane wong? Apa aku kudu sombong? Kok apa sombong? Apa riak? Bukan fikih sana. Itu bukan di fikih. Ngaten nggih? Jadi fikih itu yang pelajari itu. Makanya termasuk jenis sholat, jenis puasa. Ngaten. Monggo. Termasuk oh nggih. Oh nggih. Terima kasih. Kalau boleh dikatakan boleh sama, tapi salat istisqa itu lebih spesifik, lebih khusus. Mungkin lebih spesial. Nek kono gak adik njaluk, ya Allah utang kula muga-muga mboten. Kenapa? Jadi semua doa tadi khusus yang ada kaitannya dengan hujan. Turunkan hujan di sana, turunkan, jadikan hujan ini sebagai rahmat, tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan. Nah, itu kaitannya dengan hujan. Jadi istisqa itu adalah mungkin sholat hajat yang lebih detail, ya, lebih spesifik, lebih itu. Lek jenengan mantu sholat hajat jauh dan angsal, gak usah sholat hajat jauh dan angsal. Ngeliatin gini kampung-kampung dia kalau lek mulangan anaknya, Allahu ya Rahim anzil alaina, gak usah sholat istisqa. Dengan ini, Allahu ya Rahim anzil alaina, ya Allah yang maha penyayang, anzil alaina turunkan pada kami, minas samai ma'an midror, minas samai ma'an midroro. Ngaten pujian mantun adzan teng kampung niku sing diwaca. Ya Allah turunkan dari langit hujan. Itu nggih. Terus penting sampun. Nggih. Mari. Oh nggih, terus penting. Nggih. 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 Oh nggih.
Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Nggih, makanya di masjid kita ini ngajinya ada itu. Ngaji akhlak, ngaji tasawuf, ngaji ilmu Allah itu. Yang fikih itu kadang arek-arek diulangi wudu, itu fikih. Itu fikih. Kalau yang akhlak, yang tasawuf itu yang seperti yang kita kaji melalui Ustadz Mukarrom, Saiful Ulum lah, itu ngaji untuk menuju ke Allah. Untuk menuju ke Allah di hikam itu harus digenapi dengan ngaji yang disampaikan oleh Ustadz Mukarrom itu. Jadi akhlaknya kudu duwe di sana. Jadi ada 3 paling tidak itu yang harus kita kuasai sebagai orang hidup. Lek wongku sembayangi pinter tapi akhlaki gak duwe, Allah nggak suka. Itu. Kenapa? Sembayang tapi gak ikhlas. Nah itu karena ikhlas itu bukan di fikih. Bukan bahasanya di fikih. Enggak ada fikih bahas ikhlas, enggak ada. Nah, yang ada itu di Ustadz Mukarrom sama Pak Saiful di sana sering. Pak Saiful di atasnya sana. Apa itu? Untuk menuju ke Allah. Nah, di tengah-tengah itu ada yang namanya akhlak. Itu. Yang katanya Pak Mukarrom ngajorong 10 tahun bubuan lek mari. Itu akhlak. Nah, ini harus bareng kita miliki. Ngaten. Ini alhamdulillah di sini paling tidak sudah terpenuhi. Mulane kula panjenengan ngaji ini temen carane iso sembayangi bener, atine melok bener. Lah itu nanti baru kita namanya bisa suluk. Suluk itu menuju ke Allah. Sembayang tapi tetap tadarruan wa khufyatan. Ngaten. Jadi dalam aturan sholat fikih gak ono sembayang awakmu sing khusyuk, bukan di fikih itu. Ngaten. Fikih itu carane piye, ngomongi piye, bener apa salah, batal apa gak, itu di fikih. Ngaten. Nah, itu nanti harus digabung dengan ilmu yang lain. Ngaten. Terima kasih Kak Nana. Memang itu anak sekarang memang krisis dengan akhlak. Na'udzubillah, dan anak-anak kita tidak nggih. Nah, pun mudah-mudahan yang kita kaji bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi sehat oleh Allah, diberi senang oleh Allah, karena hidup itu perlu untuk senang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir bil kitabi basharina washrah bihi sadrina wasta'mil bihi badanina wa atliq bihi lisanina wa qawwi bihi jananina wasra' bihi fahmina wa qawwi bihi asmina bihawlik wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu bina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.